It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? It's you in my eyes. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nabila. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri perbankan syariah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari teman-teman simak pembahasan dari saya. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah, termaksud yang mengandung klausula eksonerasi, sangat penting untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Sebelum pembentukan OJK, pengawasan terhadap perbankan syariah berada di bawah Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi baik bank konvensional maupun bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Nah, pada tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian mengambil alih sebagian besar fungsi pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah dari Bank Indonesia. Fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong pertumbuhan industri keuangan, termasuk sektor perbankan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI) dan peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu hal yang diawasi adalah keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Klausula eksonerasi yang memberikan pembahasan dari tanggung jawab tertentu bagi pihak bank dalam kondisi tertentu harus dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi syariah. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perbankan umum, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasionalnya. Pengawasan terhadap klausula-klausula dalam produk perbankan syariah, termasuk yang mengandung eksonerasi, menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan transparan, serta melindungi nasabah dari praktik yang merugikan. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap sistem perbankan yang sebelumnya berada di bawah Otoritas Bank Indonesia ini dialihkan ke lembaga yang lebih independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menguatkan posisi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain, dengan memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Meski pengaturan dan pengawasan sektor perbankan menjadi bagian dari wewenang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan tersebut dibagi menjadi dua dimensi, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang mencakup pengawasan terhadap kesehatan lembaga keuangan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Pengawasan makroprudensial yang lebih fokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,
tetap menjadi tanggung jawab dari Bank Indonesia. Dalam praktiknya, meskipun Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan utama dalam pengawasan bank, kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tetap berjalan, terutama dalam hal pengaturan dan pengawasan untuk memastikan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Pembagian tugas ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara kedua lembaga untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sistem perbankan di Indonesia. Adapun dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sistem pengawasan dengan mengadakan dua pendekatan, yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawasan bank mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Nah, adapun tujuan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk adalah yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka, dengan tujuan tersebut, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, menjadi lembaga keuangan yang memiliki peran penting, meningkatkan perekonomian di Indonesia, menjaga kepentingan nasional, dan menjaga segala kegiatan sektor jasa keuangan berjalan dengan baik dan sesuai aturan, termasuk hubungan lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah dengan nasabah. Nah, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menghindari perbankan syariah dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat merugikan nasabah. Dalam hal ini, penerapan klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab pada klausula yang baku yang dibuat oleh pihak perbankan syariah sebagai pelaku usaha yang mana perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Terkait dengan pengembangan sistem pengawasan perbankan syariah, telah dilakukan pengembangan sistem informasi perbankan atau SIP, modul syariah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, laporan bulanan, sistem pengawasan bank, pembiayaan rakyat syariah, rencana bisnis bank untuk BPRS serta sosialisasi dan pelatihan kepada bank syariah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan termasuk pengawasan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah membentukkan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah dan Tim Kerja Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Akan tetapi, OJK masih dirasa kurang berkompeten dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah. Ditandai dengan masih banyak kasus-kasus yang melibatkan perbankan syariah sebagai pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam akadnya. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan menjadi lembaga yang mampu melindungi segala kepentingan para pihak dalam sektor jasa keuangan dan mampu menjalankan perannya dalam mengawasi terlaksananya kegiatan operasional perbankan syariah dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, termasuk atas penyalahgunaan wewenang perbankan syariah sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam membuat perjanjian baku yang menerapkan klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab yang merugikan nasabah. Nah, dari semua materi tadi dapat saya simpulkan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah sangat vital untuk memastikan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku,
Sebelumnya, pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, kewenangan tersebut beralih ke Otoritas Jasa Keuangan yang kini memiliki tanggung jawab lebih besar memeriksa lembaga keuangan termasuk perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua pendekatan dalam pengawasannya, yaitu pengawasan berbasis kepatuhan dan pengawasan berbasis risiko. Nah, pengawasan berbasis kepatuhan berfokus pada pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, sementara pengawasan berbasis risiko lebih pada deteksi dini terhadap risiko yang memungkinkan dihadapi bank dengan tujuan untuk menjaga kestabilan keuangan. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa bank syariah beroperasional secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki peran dan kewenangan yang jelas, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti banyaknya kasus pelanggaran yang melibatkan perbankan syariah, termasuk yang terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Klausula semacam ini dapat berpotensi merugikan nasabah dan jika tidak diawasi dengan baik dapat melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap klausula-klausula ini sangat penting untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya memenuhi ketentuan perbankan umum, tetapi juga prinsip syariah yang mendasari operasionalnya. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengawasi perbankan syariah, meskipun telah ada berbagai sistem informasi dan modul syariah yang dikembangkan, serta pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Untuk mendukung pengawasan sektor ini, Otoritas Jasa Keuangan masih terus berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah benar-benar efektif. Salah satu tantangan terbesar adalah pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh perbankan syariah, terutama dalam hal penerapan klausula baku yang dapat merugikan nasabah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu terus memperkuat kapasitas dan kompetensinya dalam mengawasi perbankan syariah. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pelatihan bagi pengawasan bank syariah, memperkuat sistem pengawasan yang ada, serta melakukan kolaborasi yang lebih intensif dengan lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (MUI). Dengan pengawasan yang lebih ketat dan efektif, diharapkan industri perbankan syariah dapat tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, baik bank, nasabah, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah berperan penting dalam mengawasi perbankan syariah, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk terus memperbaiki sistem pengawasannya agar industri perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan melindungi kepentingan konsumen serta stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Nah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki mekanisme penanganan masalah yang saling melengkapi. Bank Indonesia fokus pada kebijakan makro untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sementara Otoritas Jasa Keuangan menangani masalah mikro pada tingkat bank syariah individu. Sinergi keduanya memastikan masalah dapat ditangani dengan baik dalam situasi normal maupun krisis. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur keuangan nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Meski tidak berorientasi pada keuntungan seperti perusahaan komersial, mereka dapat menghadapi kerugian besar atau kecil dalam konteks reputasi, operasional maupun stabilitas ekonomi yang mereka kelola. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan dari saya tentang peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri perbankan syariah. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dipahami serta dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya Nabila mohon maaf.
Saya pamit undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.